Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adhar SHMH, Ketua Program Studi Hukum Universitas Bima Internasional MFH Mataram. Menanggapi kasus Radit atau kasus Pantai Nipah, di mana kasus ini bermula dari ditemukan seorang mayat di Pantai Nipah, Kranangan, Lombok Utara, yang ditangani oleh Polres Lombok Utara bersama dengan Polda Nusa Tenggara Barat, di mana kasus ini bergulir di pengadilan. Jaksa penuntut umum mendakwa si Radit dengan dakwaan alternatif 2 pasal, yaitu pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana pasal itu adalah pasal pembunuhan, dan dakwaan kedua alternatif itu pasal 466 ayat 3 KUHP Nasional, yaitu penganiayaan mengakibatkan mati. Kemudian berdasarkan 2 dakwaan itu yang mampu dibuktikan jaksa, menurut keyakinan itu menuntut dakwaan pertama, yaitu pembunuhan dengan tuntutan atas nama Radit 13 tahun penjara. Lalu putusan hakim memutus 6 tahun dengan dakwaan kedua, yaitu penganiayaan mengakibatkan mati. Menarik di kasus ini, hakim dissenting opini, perbedaan pendapat ketua majelis dengan 2 anggotanya, di mana ketua majelis menyatakan jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan dakwaannya, hanya berdasarkan asumsi. Maka menurut pendapat saya, dalam kacamata hukum pidana, bahwa hukum acara pidana itu hukum yang memang menegaskan bahwa pembuktian itu harus berdasarkan pada 2 alat bukti, dan 2 alat bukti itu harus punya relevansi. Prinsip hukum yang paling mendasar adalah bukti-bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Apa itu? Dalam prinsip hukum, in criminalibus per probationes bede esse luce clarones, bahwa bukti-bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Apa maknanya? Bahwa dalam sistem pembuktian itu tidak boleh ada keraguan. Apa keraguan? Keraguan itu tidak mendudukan bukti berdasarkan fakta. Apa bukti yang berdasarkan fakta? Itu punya korelasi antara bukti satu dengan bukti yang lain, dan bukti-bukti itu harus dijelaskan di dalam persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa bersalah, sehingga hakim harus memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah. Kembali, kasus ini tidak ada saksi fakta, yang ada itu saksi ahli dan bukti-bukti surat serta keterangan terdakwa. Karena ketidakadaan saksi fakta, maka hakim atau jaksa penuntut umum harus menjelaskan bukti itu dengan cara scientific evidence atau bukti berdasarkan ilmu pengetahuan di bidang itu. Misalnya ada digital forensik, ada forensik mayat, dan lain sebagainya, harus dijelaskan dan dipaparkan dalam persidangan sehingga mampu membuktikan bahwa seorang itu bersalah atau tidak. Namun dalam hal ini, saya melihat dari pertimbangan hakim itu tidak ada korelasi antara bukti dengan fakta, sehingga mendudukan si Radit adalah pelaku pembunuhan. Sehingga pendapat saya, Radit tidak tepat dihukum penjara 6 tahun karena tidak didasari dengan bukti. Ketika hakim meragu terhadap suatu perkara, maka wajib untuk membebaskan terdakwa. Oleh sebab itu, demi tegaknya hukum dan keadilan, maka dalam proses selanjutnya harus pure bicara hukum. Apa bicara hukum? Berbasis pada alat bukti. Apalagi sekarang ini dalam KUHP baru ada scientific evidence, bukti pengetahuan atau ilmu pengetahuan dan bukti elektronik yang bisa digali oleh jaksa penuntut umum dan pengacara, sehingga membuat suatu kasus itu terang seperti terang cahaya. Demikian pendapat hukum saya.